Satu, dua. Oke, selanjutnya di sini gue akan mau ngobrol-ngobrol aja sih mengenai jurusan kuliah di Indonesia. Gue kemarin habis ngeliat berita di mana di situ ada survei mengatakan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia ternyata salah jurusan. Hasil penelitian ini diadakan oleh Indonesian Career Center Network atau ICCN dan dilakukan pada tahun 2017. Salah satu dampak dari pemilihan jurusan yang gak sesuai minat ini yaitu mahasiswa kecenderungan untuk lama menyelesaikan waktu kuliahnya atau bahkan mengejar hasil terbaik selama kuliah tersebut. Dan kita tarik ke belakang, gue juga sering banget ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang udah di kuliah-kuliah juga nih. Sebagian kecilnya, tapi juga banyak teman-teman gue di tempat universitas lainnya dan mengalami hal yang serupa. Sampai akhirnya gue menemukan bisa mengambil kesimpulan bahwa menurut gue ada 3 besar hal yang didasarkan ketika SMA, ketika kamu masih SMA dalam memilih jurusan. Yaitu yang pertama, kita nggak bisa pungkirin juga, yaitu adalah pilihan orang tua. Ya, klise emang ya. Walaupun gue percaya semakin kesini udah banyak orang tua yang nggak maksain kok anaknya untuk sekolah di mana atau jurusannya ngambil apa. Tapi masih banyak juga orang tua yang kepikiran untuk menyekolahkan atau menguliahkan anaknya itu berdasarkan sama jurusan-jurusan yang ada pada zamannya gitu. Ya, kita nggak bisa salahin juga orang tua kita, karena orang tua kita pada dasarnya ingin kita menjadi yang terbaik atau kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, tapi kan teknologi dunia dan lain-lainnya itu berkembang sangat cepat. Apalagi semakin bergerak ke depan, kita tuh bahkan bisa melihat jurusan-jurusan yang sebelumnya gak pernah ada gitu di zaman orang tua kita. Jadi kalau misalkan lo ada di posisi kayak gini, alangkah baiknya lo itu komunikasiin aja sih hal ini ke orang tua lo. Bilang, "Mah, Pah, ada loh jurusan baru tentang ini. Ngebahasnya tentang ini, prospeknya begini." Ketika orang tua lo itu komunikasi dengan lo secara baik, secara personal, lama-kelamaan orang tua lo itu akan lebih percaya kok ke lo nya. Dan lo akan lebih enak juga dan nyaman ketika memilih jurusan ke depannya. Dan balik lagi, ada beberapa orang tua yang tidak masih memaksakan kehendaknya kan. Tapi sebenarnya masalah utama itu timbul sebenarnya bukan karena orang tua, tapi karena kemandirian lo itu dalam mengambil keputusan. Ya, ketika lo mengambil keputusan, karena lo masih disangka anak-anak, lo tuh diragukan oleh orang tua lo. Orang tua tuh cenderung was-was gitu. Bener gak sih jurusan yang diambil anak kita ini aman dan cocok di anak kita gitu. Misalkan orang-orang tua kita tuh mikir kayak gitu. Apakah nanti kitanya nih, diri kita sendiri sebagai anak nih, ketika udah berada di situ tuh bakal kecewa gak sih dan lain-lainnya. So, komunikasi yang paling penting. Selanjutnya ada lagi yaitu dari diri lo sendiri dan lingkungan sekitar lo, lingkungan pertemanan sekitar lo. Kita nggak bisa pungkirin bahwa lo semua pasti tahu beberapa jurusan ya, kalau nggak dari internet, dari teman. Zaman sekarang internet tuh terlalu banyak dan ramai banget sampai lo bisa akses informasi kapanpun dan dimanapun. Tapi karena dengan adanya internet, sosial media dan sebagainya macamnya, kebanyakan dari lo itu bisa melihat jurusan tuh sebagaimana yang ditampakkan media gitu. Media itu menggambarkan seorang anak teknik tuh keren, cool dan lain-lainnya. Di sosial media tuh anak teknik tuh kelihatan brandingnya begini dan lu malah tertarik jadi anak teknik. Padahal lu belum tahu juga di teknik nanti
kerjanya gimana, terus lu selama kuliah bisa survive atau enggak, atau lu bisa kuat gak sih ngerjain hal-hal yang berbau kalkulus, matematika teknik, fisika elektro, itu mah di gue doang ya, fisika teknik dan lain-lainnya. So sebenarnya lu tuh nggak harus ngikutin teman-teman lu, atau lu nggak harus ngikutin jurusan yang sekiranya keren gitu di sosial media. Karena apa? Karena itu tuh cuma gengsi, teman-teman. Lu pikir ketika makin sulit masuk, gengsi yang lu dapat tuh semakin tinggi gitu. Makin tinggi gengsi yang lu dapat. Apalagi di umur dimana pengakuan dari lingkaran sosial sekitar kita tuh sangat besar. Upaya dilakukan secara serius untuk melanjutkan pendidikan di jurusan tersebut. Seharusnya gitu. Masalah nanti belajar apa, ya lihat nanti. Kebanyakan orang kan mikir kayak gitu. Padahal nggak bisa gitu. Makanya banyak kok. Makanya seringkali teman-teman gue yang udah setahun, bahkan ada juga yang udah 2 tahun, gitu tiba-tiba pindah jurusan. Karena emang nggak nyaman, nggak srek dari awal. Intinya bukan merasa keren gitu. Yang penting lo nyaman di jurusan tersebut. Lalu yang ketiga adalah asal bisa masuk kampus itu aja deh. Asal bisa masuk kampus A, kampus B. Ya, lu bisa ganti A dan B tadi tuh dengan kampus-kampus yang lu impikan gitu. Kampus top yang lu bilang itu tuh yang paling keren di mata lu. Yang penting ini A, yang penting jaket kuning, yang penting kuliah di Bandung, yang penting kuliah di Jogja, asik bisa jalan-jalan sekalian. Nah, gara-gara itu tuh banyak orang yang cuma mikirin kampusnya gitu tanpa mikirin jurusan-jurusan tadi. Padahal sebelumnya gue juga udah bilang kalau misalkan jurusan tuh sepenting itu. Bahkan teman-teman gue ada yang merasa salah jurusan ketika masuk, atau bahkan keluar dan mengambil jalan hidupnya lagi di jurusan lain di kampus yang lain. Jadi jangan sampai kejebak sama mindset kampus A itu yang adalah kampus yang terbaik. Semua kampus itu baik, tapi bagaimana diri lo bisa berkembang di sana itu yang versi terbaik menurut gue. Yaitu terbaik untuk jadi diri lo sendiri. Jangan cuma pilih jurusan karena jurusan itu gampang dimasukin. Ya yang penting lo masuk universitas tersebut dan mengorbankan jurusan yang gampang dimasukin aja lah, yang passing grade rendah. Tapi sebenarnya lo nggak minat, buat apa? Nggak penting. Maksudnya kalau mindset lo masih begitu, coba deh lo pikir-pikir lagi. Hidup lo tuh nggak sebercanda itu, bukan? Yap, bener kan? 3 hal yang tadi tuh pada akhirnya akan berujung pada salah satunya adalah kesulitan atau survive lo, daya tahan lo tuh di tahun pertama kuliah. Lo bayangin, misalkan lo kuliah gitu. Terus ternyata pas lo masuk kuliah tersebut, pas masuk di jurusan tersebut, dosen-dosen lo tuh emang keren-keren gitu, fokus gitu. Dan super sibuk dan fokusnya sama riset-riset yang beliau-beliau lakukan. Dan selayaknya dosen gitu, dosen mana peduli gitu mahasiswa mau ngerti di kelasnya atau enggak. Beda sama guru, teman-teman. Karena ketika lo udah menjadi mahasiswa, lo tuh sebisa mungkin diharapkan udah bisa belajar sendiri gitu, mandiri. Baik itu dengan buku, materi, online learning, dan lain-lainnya. Perpustakaan juga banyak. Yang penting adalah lo didesain buat udah nggak disuapin lagi lah intinya. Nggak kayak waktu di kelas waktu SMA ya, teman-teman. Harus bisa bedain. Ditambah lagi di beberapa kampus, teman-teman kuliahnya tuh ambisius ya, parah. Banyak yang impiannya mau lulus di bawah 4 tahun, summa cum laude, incer beasiswa, sekaligus program-program lainnya. Men, jangan sampai hanyut sama ambisi-ambisi teman-teman lo itu. Cukup jadi diri lo sendiri dan lo bahagia. Gue rasa itu cukup sih untuk lo survive di tahun pertama. Jangan terlalu keras sama diri lo sendiri. Itu malah bikin PR ke lo dan pressure yang makin berat ke diri lo. Dan selanjutnya adalah kehilangan motivasi kuliah ke kampus. Yap, lo bisa aja kalau misalkan lo asal-asalan pilih jurusan, lo di tahun pertamanya udah kehilangan motivasi kuliah buat ke kampus.
Karena banyak sekali ya, bukan banyak sekali sih, sering kali teman-teman gue di tahun pertama tuh tiba-tiba udah pada ngilang gitu. Terus pas gue dengar kabarnya udah ada di uh, jurusan sebelah lah, di fakultas yang sama, atau di univ yang lain lah, mana jurusannya beda, misalnya dari tekvis ke akuntansi. Banyak banget teman-teman gue yang kayak gitu. Nggak apa-apa sih, dan nggak salah juga. Tapi ketika lo udah di posisi itu, lo akan dilema gitu. Lo akan memilih antara lo nggak kerasan di jurusan tersebut, tapi lo mau pindah. Tapi konsekuensinya adalah ketika lo mau pindah, lo harus belajar lebih lagi, belajar ekstra lagi, mengimbangin waktu antara kuliah dan belajar SBMPTN lagi. So, jangan jangan terlalu egois dalam memilih jurusan kalau lo masih SMA. Karena jangan sampai lo kena trap maba yang dimana ketika lo salah jurusan terus lo bakal ngulang, dan itu sebenarnya capek banget teman-teman. Teman-teman gue soalnya pada cerita gitu. Apalagi ya di kampus tuh lo bakal ketemu juga terutama teknik nih ya. Ada praktikum yang itu tuh bobot kuliahnya tuh cuma 1 SKS. Lu kalau tahu 1 SKS tuh satuan kredit semester. Kalau misalnya kuliah gue 3 SKS itu biasanya 1 SKS-nya 45 menit. Lu bayangin, tapi kalau misalnya ini berhubungan sama praktikum, praktikum ini bisa berlembar-lembar gitu. Intinya kayak gak sesuai lah sama bobotnya, tapi lu harus selesaiin gitu. Bisa dari subuh ke maghrib. Serem banget kan? Makanya lu harus kembali ke tadi di awal. Karena nggak semua orang cocok di jurusan yang kayak gini. Lo jangan ikut-ikutan jurusan yang kata teman lo bagus. Cari itu tetap jurusan yang kata diri lo itu bagus. Harus sering eksplorasi dan riset-riset sedikit. Riset-riset banyak ding. Nah, kalau misalkan udah berujung kayak tadi nih teman-teman, solusi dari gue sendiri tuh apa ya? Waktu lu masih SMA deh, mumpung lu masih SMA, buka terus gitu ruang eksplorasi yang ada pada diri lu. Lu harus bisa berpikir luas, gak cuma terbatas dari kata senior atau kayak info-info sosial media, info TikTok, Instagram, lain-lainnya yang katanya berbasisnya katanya. Lu kalau misalnya tertarik sama suatu jurusan, riset mendalam hal tersebut, kuliahnya gimana, kehidupannya kayak gimana, mata kuliah yang ditawarkan tuh apa. Jangan sampai cuma Lim, jurusan itu bagus prospeknya katanya tuh begini-gini, dan lo percaya itu tanpa harus riset lagi, men. Jangan sampai kayak gitu ya. Waktu dari selesai ujian nasional pun sampai sekarang, kalau misalnya nanti lo yang masih SMA ya terutama nih, lo harus apa ya bilangnya, cepet-cepet lah nentuin fiksasi jurusan yang lo mau. Karena jurusan yang lo pilih ini akan berpengaruh sama diri lo 10-20 tahun ke depan. Jadi, kalau menurut gue, kalau jurusan itu sepenting dan seesensial itu, jangan sebercanda itulah dalam milih jurusan. Lu harus kepoin terus-terusan, lu harus riset terus-terusan, lu harus eksplorasi jurusan lu tuh terus-terusan gitu. Gue aja butuh waktu berapa ya, berbulan-bulan gitu untuk pede kalau misalnya gue mau jurusan ini. Dan selanjutnya, caranya gimana sih buat eksplorasi kayak gitu? Banyak banget teman-teman. Kalau misalnya cara termudah ya, kalau dari gue, itu gue sering nonton film yang relate sama jurusan-jurusan tersebut. Soalnya kayak gue mau eksplorasi tentang IT gitu, gue lihat aja tuh film-film keren deh yang temanya tuh IT, hacker dan lain-lainnya. Kalau gue rasa itu keren ya, ya udah. Terus gue dalemin lagi riset gue dalemin lagi keponya gue, sampai di titik, oh kayaknya ini gue banget deh. um, terakhir, ketika lo milih jurusan nanti terus mau masuk kampus, lo harus bener-bener siapin dari sekarang persiapan yang matang buat berhasil masuk di seleksi tersebut.
Jangan terlalu berambisi tinggi gitu. Dan set target, boleh sih set target tinggi, tapi jangan sampai gara-gara lu set target terlalu tinggi, lu tuh memaksa dan menekan diri lu sendiri sampai lu nggak menikmati enjoynya berproses ketika mau persiapan ujian seleksi PTN kayak SBMPTN, SNMPTN atau ujian mandiri dan lain-lainnya. Jangan pakai cara instan juga kayak percaya sama bocoran, trik-trik soal, drilling soal tanpa lu tahu fundamental atau pemahaman dasar akan ilmu-ilmu tersebut. Padahal nih ya, kalau lu tahu ketika lu berhasil memahami ilmu itu seilmu seutuh-utuhnya, semenyenangkan itu teman-teman, lu bakal enjoyin, bener-bener enjoy. Tapi mendalami keahlian dan penguasaan di bidang pelajaran yang lo mau itu nanti bakal menjadi bekal lu juga sih di kampus. Dan ketika lu masuk kampus dengan jurusan yang lu mau, rasanya tuh sangatlah menyenangkan. Yap, pada akhirnya penutup dari gue adalah pilih jurusan kayak lo mau milih seseorang yang akan bersama lo di masa depan. Pilih baik-baik, pilih hati-hati, cari tahu caranya, cara cari taunya gimana, lu banyak explore diri lu sendiri, eksplorasi minat dan bakat lu ada di mana, dan jangan lupa belajar biar keterima di kampus impian lo, di jurusan impian lo. Nikmatin proses belajarnya, jangan fokus ke target tapi ke progres yang lu udah hasilin selama ini, karena pada akhirnya belajar adalah kegiatan sepanjang waktu, bukan hanya di sekolah dan kampus atau bahkan untuk masuk dan diterima di kampus tersebut. Semangat semua ya. Sekian dari gue, sampai jumpa di episode selanjutnya.